Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Allah, para guru, para ustadz, para hujjaj, para orang tuaku di kepengurusan DKM Masjid Al-Barkah, para ayah bunda serta anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali segala aktivitas kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang sabar dan syukur gitu, yang kemudian semoga kita sudah memahami betul, bahkan sudah mengamalkan tentang makna bersyukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga kita dapat memahami bagaimana perilaku orang-orang yang ketika keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka hati ini harus selalu senantiasa lapang dan berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang terjadi atau segala rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Segala keputusan Allah lebih baik daripada keputusan kita. Oleh karena itu, segala yang terjadi pada diri kita di luar dari rencana kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi semuanya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi nikmat, kita bersyukur dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita dalam ujian-ujian, maka kesabaran pun kita pasang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang terjadi bagi seorang muslim adalah kebaikan. Karena apapun yang terjadi bagi seorang muslim adalah sebuah keistimewaan, sesuatu yang menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berikan nikmat, dia bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, dia bersabar. Maka sebenarnya sangat indah sekali apa yang terjadi pada seorang muslim itu, semuanya adalah kebaikan. Adapun hal buruk itu hanya bagian dari penilaian kita, bagian daripada penilaian kita.
seburuk-buruknya yang terjadi pada diri kita adalah kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang mesti kita hindari adalah bahwa rencana kita merasa bahwa lebih baik daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriktimad, bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memang layak dan harus, bahkan wajib kita sembah, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Para jamaah yang Allah cintai, mari kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan hari ini. Maka kita bahas tentang ikhlas, kemudian orang-orang yang ikhlas. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu sebenarnya makna sederhananya tuh apa kira-kira? Kalau kita hubungkan dengan penyampaian guru kita semua, yaitu almarhum Kiai Zainuddin MZ kan gitu. Beliau saking ingin menyampaikan lebih simpelnya, ya, menggambarkan orang yang ikhlas itu ketika buang hajat dia sudah tidak mengingat lagi apa yang dibuang, walaupun sebelumnya dia makan makanan yang istimewa sekalipun, makan makanan yang termahal sekalipun, ketika dibuang maka dia tidak mengingat-ingatnya, apalagi mengambilnya kembali. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu setidaknya kita pahami at-ta'ari amma siwallah. At-ta'ari itu adalah menelanjangkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Al-uryan, yakni menelanjangkan hati selain Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti ada at-takhali gitu ya. Mengeluarkan segala bentuk-bentuk hal yang buruk yang kemudian kita masukkan bertahali dengan hal-hal yang istimewa, dengan amal-amal soleh yang kemudian akan melahirkan akhlak mulia. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya yang aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yakni riya. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa riya merupakan bagian daripada syirik kecil? Karena bisa kita pahami bahwa orientasi ibadah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada riya, maka orientasi kita sudah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sudah bercabang. Walaupun sudah dalam artian tidak fokus lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin terlalu jauh, tetapi paling tidak sudah bercabang dengan tujuan-tujuan yang lain yang ingin dilihat oleh
manusia yang ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, riya merupakan bagian dari hal-hal yang akan merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka riya ini harus ditelanjangi, harus dibuang. Maka harus at-ta'ari anir riya. Maka kita harus menelanjangkan hati kita dari sifat riya. Riya itu apa? Riya itu ingin dilihat, gitu ya. Ingin dilihat soleh, ingin dilihat solihah, ingin dilihat ahlus sholah, ingin dilihat ahlus sodaqoh, ingin dilihat dan sebagainya. Sehingga orientasi dari ibadahnya jauh dari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita obati dan bisa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa apa teorinya? Ayyulahidal insan annahu abdun dzalil. Ayyulahidal insan annahu sayamut, gitu ya. Jadi hendaklah kita senantiasa memandang diri kita bahwa diri kita adalah abdun dzalil. Abdun dzalil itu hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan kasih sayang, hamba yang membutuhkan pertolongan, hamba yang membutuhkan bantuan, hamba yang butuh donasi. Dari siapa? Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dari yang maha kuat dan maha perkasa. Kenapa? Karena donasi apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala pada titik tertentu akan menemukan kekecewaan. Tetapi kalau kita bersandarnya, beriktimadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita pahami betul, nasta'in kita, memohon kita terhadap pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi yang terindah dalam kehidupan kita. Walaupun dalam pandangan kita, kenapa? Karena pandang kita ini sebenarnya mahjub, sebenarnya terhijab. Terhijab oleh apa? Terhijab karena kita masih mencintai dunia ini. Terhijab karena kita masih terpesona atau ingin mempesona. Oleh karena itu, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, asyirkul asghar, keinginan untuk dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala orientasi yang keliru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Maha Rahmannya Allah, Maha Rahmannya Allah, Maha Pengasihnya Allah kepada siapapun, walaupun orientasi ibadah kita ternyata berorientasi kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau bercabang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan balasan. Betapa rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia, artinya ketika dia berkeinginan ingin dilihat oleh orang, Allah berikan itu. Maka kami segerakan baginya di dunia ini. Siapa yang ingin mengejar dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala berikan juga. Jadi karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala, karena maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, kadangkala sering sekali orientasi
selain kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan juga. Allah berikan juga. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, bukankah ada di antara para sahabat yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya? Maka ada yang berhijrah karena ingin berniaga. Bahkan ada yang berhijrah yang kemudian mendapatkan julukan muhajir Ummi Qais gitu ya. Muhajir karena menghadapkan seorang wanita yang ia cintai. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi dalam kondisi kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita masuk ke dalam kategori yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, rubba shaimin laisa lahu hadz min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Dan jangan sampai pula ibadah kita yang lain seperti sholat disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pula ada orang yang beribadah menegakkan qiyamul lail, tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya, hanya rasa kantuk dan terjaga saja. Mari kita orientasikan sekali lagi. Saya mengajak diri saya pribadi dan para jamaah semua untuk sekali lagi bermuhasabah. Sekali lagi, selain beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah dan kemudian bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fahamilah bahwa kita semua sayamut, pasti akan menghadapi kematian, dan sangat-sangat kita sesali ketika kita mati, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita dalam orientasi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan diri dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa rindu. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar, kemudian orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka tergerak. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan bahwa ada setidaknya 3 hal yang menjadi dasar orang hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, orang tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu karena adanya mahabbah, karena adanya rasa cinta. Karena adanya rasa cinta orang bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, karena ada rasa rindu ingin berjumpa dengan yang ia cintai. Dan yang ketiga, orang hatinya bisa tergerak karena adanya rasa khauf, rasa takut terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa di antara kita yang memang menyatakan diri ingin ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang yarju liqa'a rabbih. Mereka adalah orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhannya. Siapa yang rindu berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia senantiasa beramal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dalam ibadah kepada Tuhannya itu
menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menyekutukan sesuatu apapun dalam ibadah pada Tuhan. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada seseorang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat, dan ada seseorang pula yang masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Kisahnya, ada satu komunitas yang saking cintanya mereka terhadap berhala-berhala mereka, mereka mewajibkan orang yang melewati komunitas mereka harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan mereka, walaupun hanya seekor lalat. Kemudian lewat seseorang, dicegat oleh mereka, dan mereka tidak mengizinkan untuk melewatinya kecuali mempersembahkan sesuatu. Maka seseorang itu mempertahankan keimanannya, tidak mau mempersembahkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seekor lalat. Kemudian dia dibunuh. Kemudian datang lagi seseorang berikutnya, tidak diizinkan untuk melewati komunitas itu kecuali mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Kemudian dia tangkap seekor lalat dan dipersembahkan kepada untuk berhala itu, dan akhirnya diizinkan untuk lewat tanpa diganggu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pertama akhirnya mempertahankan keimanannya, tidak mau berkorban sesuatu walaupun hanya seekor lalat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keimanannya walaupun kemudian dia dibunuh, akhirnya mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satunya lagi disebabkan karena mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menyampaikan yang ringkasannya kira-kira begini: siapa beramal 7 hal tanpa dibarengi 7 hal, maka tidak bermanfaat, tiada guna baginya. Yang pertama, siapa yang khauf namun tidak iffah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak iffah, tidak menjaga kehormatan dirinya, maka itu tiada guna. Jadi takut seseorang terhadap neraka tetapi dia tidak menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja. Karena tidak ada asa'yu, tidak ada usaha untuk senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Jadi siapa yang takut kepada Allah tetapi tidak iffah. Iffah itu bahasanya kesempatan yang lalu sederhananya saya terjemahkan jaim gitu ya. Jaim terhadap maksiat tetap. Ya. Kadang kan kita dikatakan begini ya. Kadangkala kita terusik dengan kalimat mungkin bercanda ataupun apa gitu ya. Kadangkala kita terusik dengan sholat mulu, sok soleh gitu ya. Ada kalimat sok soleh Pak, sok baik gitu ya. Tapi pernah nggak kita dengar ada orang maksiat terus gitu, kita bilang sok maksiat gitu? Ada nggak? Kenapa hanya sok baik saja yang jadi gunjingan gitu, jadi bahan gibahan gitu ya? Dan itu mengusik kan? Ya kalau mungkin itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, makanya nanti ada selain ria ada sum'ah kan gitu ya. Ada sum'ah, ingin diperdengarkan kebaikannya. Jadi kalau ria kan pengen dilihat, kalau sum'ah kan ingin diperdengarkan kebaikannya. Gitu ya.
Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang roja, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala namun tidak beramal soleh, maka sia-sia saja. Maka itu tidak bermanfaat, kerinduannya itu tanpa menyiapkan bekal. Seseorang yang merantau rindu kepada kampung halamannya, rindu kepada keluarganya, tetapi tidak menyiapkan bekal untuk pulang, maka rindunya itu rindu bohongan kayaknya. Rindunya itu rindu-rinduan mungkin, bukan rindu yang sesungguhnya. Karena kalau dia rindu terhadap kampung halamannya, rindu terhadap keluarganya, pasti dia menyiapkan segala bekal untuk berjumpa dengan keluarganya. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Lais As-Samarkandi menyampaikan, siapa yang roja, ya ini ringkasan bahasa saya gitu ya, kira-kira begini, siapa yang roja namun tidak beramal soleh, maka tiada guna. Kemudian niat tanpa usaha merealisasikannya. Jadi niat untuk melakukan kebaikan gitu ya, tetapi tidak ada sebenarnya untuk usaha melakukannya. Niat-niat saja. Jadi niat yang sebenarnya yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam kitab Majalisus Saniyah, maka Syekh Ahmad bin Al-Fasani menjelaskan bahwa ada seseorang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Kemudian ia menerima catatan amal itu. Kemudian ia buka catatan amal itu. Maka terlihat pahala haji, terlihat pahala umrah, terlihat pahala sedekah dalam jumlah yang besar, terlihat pahala jihad fi sabilillah dengan hartanya. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca catatan amalnya itu, ya Allah, ini salah, ini bukan catatan amal saya. Dengan penuh rahmannya, dengan penuh kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menyapanya lagi, wahai hambaku, itu adalah catatan amalmu. Maka dia menyangka lagi, ya Allah, ini salah, ini bukan catatan amal saya, ya Allah. Ketika di dunia saya belum pernah berhaji, ketika di dunia saya belum pernah berumrah, ketika di dunia saya belum pernah bersedekah dalam jumlah yang besar seperti ini, ketika di dunia saya belum pernah berjihad dengan harta sebanyak ini, ya Allah, ini salah, ini bukan catatan amal saya, ya Allah. Kemudian dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyapanya kembali, wahai hambaku, itu adalah catatan amalmu. Ketika di dunia engkau pernah berdoa dengan ikhlas, doamu begini, ya Allah, seandainya engkau anugerahkan aku usia 100 tahun dan engkau anugerahkan aku harta yang banyak, maka aku akan berhaji, aku akan berumrah, aku akan bersedekah dalam jumlah yang besar, aku akan berjihad dengan harta itu di jalanmu, ya Allah. Belum aku anugerah. Para jamaah yang dicintai oleh Allah, usah sedekah gitu ya, niat gitu ya, penuh. Niat taraweh setiap malam gitu, berjamaah, niat taraweh setiap malam. Kemudian karena merasa sudah niat, udah ada pahala niat, maka nggak ada usaha, sudah niat ini gitu ya. Maka yang dimaksud niat tanpa usaha merealisasikan di sini yang tiada guna adalah niat tapi tidak ada usaha untuk merealisasikan. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Doa tanpa kesungguhan tiada guna. Doa tanpa kesungguhan tiada guna. Doanya sungguh-sungguh, ikhtiarnya sungguh-sungguh. Beriktimadnya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, maka usaha sebagai wasilah, sebagai hukum kita berada di dunia ini, berusaha, maka itu pun harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh yang tidak melanggar perintah Allah, sungguh-sungguh yang tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh yang senantiasa berada dalam lingkup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita kan sungguh-sungguh usaha, tetapi kan kadang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa sudah sejauh mana kesungguhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau doa kita tidak dikabulkan, apa kira-kira yang kita lakukan? Masih ingat, Pak? Ketika doa kita tidak dikabulkan? Ibu, ketika doa kita tidak dikabulkan, apa yang kita lakukan? Berkeyakinan bahwa keputusan Allah lebih baik daripada keinginan kita. Berhusnuzon bahwa rencana Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada rencana kita. Angan-angan kita terhadap sesuatu yang kita anggap menakjubkan, ternyata digagalkan oleh Allah, gitu ya. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Maka orang yang sangat bijaksana adalah ketika keinginanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bahagia. Tetapi ketika keinginanku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama keinginanku, dan yang kedua adalah keinginan Allah. Kemudian istighfar namun tidak menyesal. Istighfar sebanyak-banyaknya, gitu ya. Bahkan melebihi 100 dalam sehari. Tapi tanpa mengadakan penyesalan, tanpa melakukan an-nadamah terhadap dosa, itu sia-sia saja. Tanpa beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tapi masih sombong. Istighfar tidak beriktiraf, tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya percuma saja. Minta ampun tapi gimana ya, nggak merasa berdosa gitu. Dan sebagainya. Tidak menyesal terhadap kesalahan. Tidak, bahkan pada tingkat tertentu harus ada muaqabah. Jangankan kepada satu yang wajib yang kita langgar, terhadap yang sunnah. Bagi orang-orang yang mukhlas, gitu ya, nanti ya ada orang yang mukhlis, kemudian ada orang yang mukhlas. Jangankan terhadap hal-hal yang wajib, terhadap yang sunnah saja dia melakukan muaqabah, mengadakan iqab terhadap dirinya. Tidak qiyamul lail umpamanya, terlewat, kemudian dia muaqabah, dia hukum dirinya dengan tilawah Quran, dia hukum dirinya untuk sholat sunnah di siang hari sebanyak-banyaknya, dia hukum dirinya dengan sedekah, hanya disebabkan karena melanggar perkara yang sunnah padahal. Dia muaqabah. Kenapa? Karena dia ingin mencapai derajat mukhlis dan kemudian menggapai derajat mukhlas. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terlihat atau tidak terlihat manusia dikerjakan dengan baik. Jadi kalau ini tidak dilakukan, yang terlihat oleh manusia kita kerjakan baik-baik.
semaksimal mungkin, seperfect mungkin. Tetapi pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kita asal-asalan. Asal-asalan. Karena nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di samping Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha penyayang dan sebagainya, Allah juga Maha dahsyat azabnya. Maha cepat hisabnya dan sebagainya. Jadi beramal dengan yang terlihat oleh manusia ataupun tidak terlihat oleh orang lain sama saja semangatnya. Sama saja orientasinya. Sama saja kualitasnya. Semangatnya tetap sama. Beribadah menegakkan qiyamul lail ketika di masjid dengan ketika di rumah sama saja semangatnya. Karena tujuannya tetap sama, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlihat manusia ataupun tidak terlihat manusia sama kesungguhannya. Kenapa? Karena orientasinya sama, yakni menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlihat manusia semangat, kemudian tidak terlihat manusia semangat, maka orientasinya tidak sama. Bisa jadi orientasinya tidak sama. Kemudian berikutnya, bersungguh-sungguh namun tidak ikhlas. Ini juga merupakan sesuatu yang tiada guna kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semangat namun tidak ikhlas. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ali bin Abi Thalib ya menyampaikan riya setidaknya ada 4. Ya. Riya itu setidaknya pada 4 di mana kita beramal. Yang pertama, ya, indikasi orang yang riya itu biasanya malas beramal saat sendiri, semangat beramal saat bersama, gitu ya. Kemudian rajin beramal bila bersama, ketika sendiri bermalas-malas. Kemudian meningkatkan amal bila dipuji. Kalau nggak dapat pujian, garing amat kan itu bahasanya. Ini sepi amat, nggak ada yang likes gitu ya dan sebagainya. Nggak ada yang komen nih, saya share status padahal bagus banget statusnya, nggak ada yang komen muji, oke, kayak kasih jempol kayak dan sebagainya gitu ya. Ya. Paling enggak jempol terbalik juga nggak apa-apa kan gitu. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengurangi amalnya bila dicela. Diserempet sedikit sudah mutung dan sebagainya. Ada hambatan sedikit mutung gitu ya. Ingat, orientasinya adalah sekali lagi, kalau orientasinya mardotillah, maka tak ada rintangan, tetap semangat, ada rintangan tetap semangat. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, beliau mengatakan benteng amal itu setidaknya ada 3. Amal itu baiknya dari petunjuk Allah. Jadi memohon gitu ya, walaupun kita udah tahu caranya gitu ya, terhadap pekerjaan yang kita lakukan, tidak lepas kita untuk meminta petunjuk Allah. Walaupun tidak ahli, ya, walaupun sudah ahli terhadap satu bidang tertentu, tetapi tidak meninggalkan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan basmalah. Gitu ya. Amal itu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramalnya walaupun sudah ahli dalam menangani sesuatu gitu, dalam berniaga, tetap memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sholat sekalipun. Ya, yang kita sholat kayaknya udah ahli sholat semua kan ya. Udah ahlu sholat semua. Udah ahlullah semua gitu ya.
Kemudian tetap kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berapa banyak ya yang kita lihat orang-orang yang pada awalnya berada dalam lingkup hidayah, tetapi pada akhirnya dia berada keluar dari lingkup hidayah. Berapa banyak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang beramal seolah-olah dengan amalan surga sehingga surga dengan dia tanpa jarak kecuali sahasta, dan kemudian ternyata ahlu neraka. Dan berapa banyak orang-orang yang beramal dengan amalan ahlu neraka sehingga seolah-olah neraka dengan dirinya tidak berjarak kecuali sahasta, kemudian pada akhirnya ternyata dia ahlu surga. Berapa banyak ada viral itu ya, ada, mohon maaf saya sebut satu yang murtad gitu ya, kemudian di agama lain sebelumnya dia berada dalam nuansa bahkan ustadz, lagi viral kan Pak ya, menggugat ayat 300 ayat Al-Quran ya. Bukankah dia sebelumnya berada dalam lingkup hidayah? Oleh karena itu, beramal itu perlu kita senantiasa meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ahli. Yang kedua, dengan amal itu mengharapkan ridha Allah, bukan nafsu belaka. Jadi menangani satu kasus umpamanya, satu pekerjaan, ingat, pekerjaan apapun harapannya adalah agar Allah ridho, bukan kesuksesan semata. Kemudian hanya dari Allah balasannya. Ketika kita melakukan sesuatu, maka tidak ada sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering menyia-nyiakan adalah manusia. Yang sering sekali menyia-nyiakan adalah kita, sering menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, sering menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sering menyia-nyiakan segala hal-hal yang berkaitan, bahkan sering menyia-nyiakan yang harusnya menjadi kewajiban kita, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hujamkan bahwa hanya Allah yang memberikan balasan. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu an-nasu arba'ah ya, kurang ro itu, maaf. Ya, mungkin saya ngantuk ngetiknya ya. An-nasu arba'ah, manusia itu setidaknya ada 3 golongan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah anugerahkan harta dan ilmunya. Ya, yang pertama seseorang yang Allah anugerahkan harta dan ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu dan hartanya, kemudian dia bermanfaatlah ilmu dan hartanya itu untuk dirinya. Ya. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmunya, ya, yang beramal dengan ilmunya saja, kemudian tidak memberikan hartanya, maka apa namanya? Mislu haza, dia bilang ya, seseorang yang tidak mampu dengan hartanya, gitu ya. Jadi yang pertama, seseorang yang Allah anugerahkan ilmu dan harta, kemudian dia beramal dengan ilmu dan hartanya, gitu. Yang kedua, seseorang yang Allah anugerahkan ilmu saja, tetapi Allah tidak anugerahkan harta. Tetapi dia berkata begini, ya Allah, kalau saya punya harta, saya juga akan begitu, gitu.
tapi dia cuma dianugerahkan ilmu, maka itu nilainya sama dengan orang yang beramal dengan ilmu dan hartanya. Gitu. Jadi ada orang yang beramal dengan ilmunya kemudian dianugerahkan harta. Dia bersedekah banyak gitu. Nah, ini ada orang yang Allah anugerahkan ilmu saja tapi hartanya tidak. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, saya juga pengen begitu kalau punya." Maka dia nilainya sama. Kan maha adilnya Allah ya. Maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada orang yang Allah anugerahkan harta tetapi tidak Allah anugerahkan ilmu. Kemudian dengan hartanya itu dia tidak memanfaatkan. Jadi mohon maaf, yang ketiga itu ada yang kelewat ini. Yang ketiga itu yang Allah anugerahkan ilmu dan hartanya tetapi ia tidak manfaatkan harta dan ilmunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk sesuatu yang maksiat. Yang keempat, seseorang yang Allah anugerahkan ilmu ya, tetapi tidak Allah, maaf ini agak salah ngetiknya ya. Tetapi tidak Allah anugerahkan harta, dia melihat kepada orang yang ketiga ini, "Ya Allah, kalau saya punya harta saya juga poya-poya gitu. Saya juga kayak dia gitu. Belanja dan sebagainya gitu ya. Shopping. Ya saya juga kalau punya harta begitu." Dan ini yang pertama dan yang kedua inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada tadi ada ikhlas, kemudian ada mukhlis, ada mukhlas. Ya. Kira-kira bisa dipahami Pak ya? Ya. Kalau ikhlas itu kita amalannya. Mukhlis itu orang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas. Gitu ya. Kalau mukhlas itu sudah dapat hadiah dari Allah. Anugerah dari Allah. Ya, jadi kalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak Allah berikan gitu ya, anugerah dan bimbingan, tentu dia akan terpleset dengan kecantikan wanita yang menggodanya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mukhlas, bukan cuma mukhlis. Gitu ya. Jadi orang yang mukhlas itu orang yang sudah mencapai derajat ikhlas dan kemudian beristiqomah dengan keikhlasannya. Kalau mukhlis itu masih ya ikhlas, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadangkala tidak istiqomah. Kadangkala tidak istiqomah dengan amalnya. Jadi kalau sholat subuh itu sekarang jam 4.47 ya Pak? 47? 40 ya? Kalau imsak berapa imsak? 39. Subuh 4.39. Maka orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, dia istiqomah, tetapi waktunya nggak tepat kan. Kadang sudah qomat dia datang, kadang sudah rakaat pertama gitu ya. Kadang masbuk. Ya. Gitu ya. Itu ikhlas gitu. Tapi orang yang mukhlas dia tetap segitu. Bahkan terus meningkatkan. Bahkan sebelum azan dia sudah siap-siap gitu ya. Itu ini sedikitnya untuk membedakan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan anugerah kepada orang yang mukhlas. Gitu ya. Kalau orang yang mukhlis ya sebatasnya saja. Tapi orang yang mukhlas sudah Allah jaga dia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kehilapan dan kesalahan mohon dimaafkan. Cukup? Cukup atau ada pertanyaan?
Bismillahirrahmanirrahim. Ada titipan dari Dr. Ade Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan sifat sirik kecil dalam kurung riya di dunia medsos? Terkadang kita tujuan atau niatnya berdakwah, tapi dianggap riya atau nuhun. Yang kedua, tentang sedekah mungkin ini ya. Jadi baiknya apakah jika tujuannya untuk memberikan pancingan dalam beramal sehingga yang lain mengikuti, apakah boleh? Misalkan saat menyumbang atas nama hamba Allah tapi ditulis nomor blok rumahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama bikin status baik gitu ya di medsos umpamanya, hadis atau Quran atau kata-kata bijak gitu ya gitu. Kemudian dianggap ria. Apakah ria? Dianggap ria bukan berarti ria. Kan yang menganggap orang lain. Yang jelas kita niatnya ada pada diri kita. Is'al domirok itu istilahnya kan gitu. Tanya hati nuranimu yang paling dalam, apa benar tujuanmu berdakwah, berbagi kebaikan, atau ada unsur yang lain? Kembali kepada diri kita. Kalau orang lain yang menganggap ria, itu urusan mereka. Itu sudah suzon namanya kan gitu. Itu mereka bagiannya. Internal kita is'al domirok, tanya pada diri kita sendiri, benar-benarkah memang tujuannya untuk berdakwah, untuk berbagi kebaikan, atau ada hal yang lain gitu ya. Itu muhasabah ke dalam. Kalau perkara orang menilai apa itu terserah kan gitu. Yang kedua, saya agak lupa tadi, bersedekah diumumkan gitu ya, untuk memancing gitu, untuk memotivasi yang lain. Ada kalimat begini Pak, al fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi gitu ya. Keutamaan itu bagi yang memulai, walaupun yang mengikuti lebih baik daripada yang memulai. Memancing sedekah 100.000 umpamanya, niatnya agar yang lain juga termotivasi. Yang kedua 200.000, yang ketiga ini 500.000, yang keempat 1 juta dan sebagainya. Al fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu bagi yang memulai. Maka orang yang memulai itu pahalanya akan sama dengan orang yang mengikuti. Jadi orang yang mengikuti kebagian, orang yang diikuti kebagian pahala orang yang mengikuti, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti, kan gitu ya. Itu dalam hal kebaikan. Bagaimana kalau tulisannya hamba Allah dengan alamat lengkap? Kan itu kan beda lagi. Sekali lagi, apakah niatnya itu walaupun umpamanya dengan alamat lengkap, kan ada video yang beredar itu ya di WA gitu ya. Hamba Allah nggak disebut namanya, dicolek temannya itu saya gitu ya, karena ada videonya gitu ya, video gitu, hamba Allah sekian gitu, dia colek tentang ini yang di sampingnya, hamba Allah itu saya gitu dan sebagainya. Jadi kembali kepada is'al domirok, tanyakan hati nurani kita semua, apakah benar. Kalau ada unsur-unsur selain orientasinya melenceng dari orientasi selain Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni, semoga lurus kembali gitu ya. Kira-kira begitulah Pak. Mohon dimaafkan, salam hormat juga dari sini untuk yang di Cirebon. Ya Ustaz, sekali lagi ya, pertanyaan saya Ustaz, tadi masalah
ikhlas, Ustaz. Kalau di dalam ibadah mungkin kita bisa ikhlas. Yang saya pertanyakan dalam muamalah ini, Ustaz, yang berhubungan dengan manusia, bisakah dalam muamalah ini bisa menjadikan suatu keikhlasan gitu kepada Allah gitu? Karena muamalah ini kan hubungannya dengan manusia, tapi dalam muamalah ini bisa dijadikan suatu ibadah yang nantinya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh gini Ustaz, contohnya sebagai kasus gitu Ustaz, seseorang yang menjadi marbot masjid itu kan tentunya digaji upah gitu. Nah, sedangkan dari DKM sendiri itu mempunyai ketentuan-ketentuan, dia akan melihat kriteria kerjanya kan gitu Ustaz. Nah, ini kan perlu ya kita ditunjukkan gitu. Ini mengurangi dari keikhlasan. Itu enggak Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik. Profesionalisme gitu ya, sesuai dengan SOP itu dianjurkan. Jadi bekerja secara profesional apapun bidangnya itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada niatnya, tamaluk gitu ya. Tamaluk itu istilahnya apa ya? Bahasa kitanya orang yang hilang mukanya gitu kemudian dicari-cari gitu. Apa? Carmuk ya, gitu ya. Hanya sebatas itu saja perlu beristighfar. Tapi kalau ingin menunjukkan keprofesionalannya silahkan saja. Jadi jangan sampai itu kan mainnya hati ya. Kalau bekerja menunjukkan memang sesuai dengan SOP-nya, kemudian menunjukkan bagusnya pekerjaan, kemudian dinilai oleh orang lain, itu kaitannya dengan profesionalisme. Ya, perfect dalam bekerja itu sangat dianjurkan dan itu wajib hukumnya. Kita bekerja sesuai, bahkan ihsan kan begitu. Ya kan gitu. Jadi bekerja, kalau perlu bekerjanya lebihin sedikit gitu ya, akan itu ihsan namanya. Jadi kembali nanti ihsannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa kan. Jadi lagi-lagi is'al domirok, tanya hati nurani kita, sudah benarkah kita berorientasinya. Kalau profesionalisme itu hal yang wajar dan memang sangat-sangat diperlukan gitu ya, untuk dinilai kan. Ya, tetapi di samping penilaian secara profesional, terutama orientasinya adalah yang terutama jangan menghilangkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikhlas itu tidak akan berbangga dan tidak berbunga ketika dipuji, dan tidak menjadi patah semangat ketika dicela. Gitu ya. Jadi ya sama saja, dipuji ataupun tidak dipuji ya terserah. Yang ngangkat derajat bukan ketua DKM. Yang ngangkat derajat Allah. Yang ngangkat derajat Allah. Ya, hanya saja sebagai hablum minan nas melalui DKM gitu ya. Jadi hanya itu saja mungkin bisa dipahami, dan mohon maaf kalau saya keliru. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, juga perhatiannya semua ayah bunda sekalian, juga yang online. Mohon dimaafkan atas segala kehilapan dan kekurangan. Sekali lagi, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita senantiasa sempurnakan ibadah wajib kita dengan senantiasa menegakkan anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa kita benar-benar menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, al-haqqu min rabbina fala takunanna minal mumtarin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.